Halo. Halo. Selamat pagi. Saudara, kita mau renungkan bahwa kitab 1 Samuel ini bersama 2 Samuel, kemudian ada 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, lalu 1 Tawarik, 2 Tawarik. Itu semua berbicara tentang sejarah Israel. Katakanlah menjadi urusan atau menjadi bagian penting dari sejarah keselamatan yang digagas oleh Tuhan. Dari permulaan kita semua tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan menyediakan, merencanakan dan melaksanakan bagaimana rencananya menyelamatkan kembali umat Tuhan atau umat manusia. Kemudian kita mengenal kitab Musa. Dalam 5 kitab Musa itu diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan suatu bangsa yang akan menjadi saluran untuk datangnya sang penyelamat itu, yaitu rencana keselamatan itu sendiri. Kemudian kita mendapatkan riwayat para hakim. Terakhir kita belajar tentang kitab Rut. Sebenarnya kitab Rut ini sudah merupakan peralihan dari zaman hakim-hakim kepada suatu bentuk kebersamaan, bentuk bernegara, bentuk suatu bangsa dipimpin yang rupanya ada perubahan. Dan kita sampai pada kitab 1 Samuel. Di sana dijelaskan bagaimana hal itu berproses atau terjadi. Pada pagi hari ini kita akan coba memahami bagaimana kasus atau bentuk proses yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan atau kelihatannya bukan rencana Tuhan dari awal, di mana orang Israel minta raja, akhirnya seolah-olah mengalah. Ya sudah, kamu minta raja, berarti kamu tidak mau lagi aku menjadi raja kamu. Saudara, kalau perkembangan atau setelah bangsa Israel meminta raja, jelas nanti kita akan melihat bahwa Tuhan tidak cocok. Bahkan kepada Samuel Tuhan berkata, "Gak usah kamu kesal." Alkitab katakan, hatinya kesal. Mereka kok minta raja? Tuhan bilang, tenang saja, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Mereka tidak maulah aku menjadi rajanya. Ya sudah, turuti saja. Dan setelah itu Tuhan bahkan menceritakan, kalau kamu memiliki seorang raja, dia akan begini. Kamu harus menjadi budak, menjadi pekerja, pokoknya dia harus menjadi yang terutama. Wong namanya raja. Semua yang terbaik dari kamu akan diambil. Orang Israel bilang, tidak peduli, pokoknya kita minta raja. Waduh, kalau sikap seperti itu dimunculkan oleh orang-orang yang kita mau pimpin, kita mau beri yang terbaik, tetapi mereka ternyata begitu, kira-kira bagaimana kita? Ya wes, terserah kamu. Dan konsekuensinya adalah, ya kalau terjadi yang tidak enak, nah baru rasain, emang enak kan, begitu ya. Kita berkata begitu, tetapi Tuhan kita begitu luar biasa. Sejarah Israel, bahkan mulai 1 Samuel pasal 8 sampai akhir, sampai kerajaan itu punah, seluruh riwayat Israel itu merupakan riwayat kerajaan. Bahkan kalau datang hari Natal, kita semua menyanyi, Yesus anak Daud. Nah, kita menyebut dia anak Daud. Kenapa Daud yang diangkat? Sebab ternyata juru selamat yang sejak semula direncanakan akan dikirim, Tuhan akan memberikan seorang juru selamat, ternyata itu akhirnya dilewatkan sedemikian rupa
sehingga raja yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang sebenarnya adalah raja segala raja, dia dilewatkan dalam silsilah yang tadi Tuhan sebenarnya tidak suka, bukan kehendak Tuhan. Nah, di situ kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Bahkan pada akhirnya sampai di zaman gereja, kita mendengar beberapa ungkapan yang sedikit banyak membuat kita ini, Tuhan ini bagaimana sih? Model sistem kerajaan katanya nggak setuju. Tapi kita mendengar ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, berdoa begini kata Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dipermuliakanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu. Loh, berarti di sorga memang sistem kerajaan, bukan republik. Bentuknya republik, datanglah presidenmu, misalnya, atau datanglah kaisarmu. Tapi ini datanglah kerajaanmu. Bahkan orang-orang Kristen, gereja Tuhan, diungkapkan dengan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Loh, ini jadi sebenarnya apakah Tuhan memang rencana mau mendirikan, men-sharingkan masalah kerajaan ini, atau pura-pura bagaimana? Pada akhir dari kitab Wahyu, kita baca dalam Wahyu 19 misalnya, kita tahu ada ungkapan, dialah raja segala raja, King of Kings, dan Tuhan atas segala Tuhan. Ternyata seperti itu jalinan rencana Allah yang dikerjakan oleh Tuhan, begitu luar biasa. Coba kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal 8. Kita baca beberapa ayat lebih dulu. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Saudara, ayat yang kedua, 2, 3. Anak-anaknya yang sulung ialah Yoel, dan anak-anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. 4, 2, 3. Sebab itu berkumpullah semua bapak-bapak Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah. 5, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. 6, 2, 3. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 8, 2, 3. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Kita baca sampai ayat 8 dulu. Tuhan bilang, turuti saja. Memang begitu orang Israel ini. Dari aku bawa keluar dari Mesir sampai hari ini, bahkan kita baca di dalam Kisah Para Rasul, sampai seterusnya, bangsa ini tidak mau aku pimpin. Mereka selalu melenceng, selalu membelot, selalu beralih, meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi, kalau kita melihat permintaan seorang raja yang diajukan oleh bangsa Israel, ini menyakitkan hati Tuhan. Tuhan maunya menjadi pemimpin, menjadi raja, menguasai, menuntun mereka, karena Tuhan itu yang maha tahu. Amin. Tuhan itu yang sumber segalanya.
Tuhan tidak memeras mereka. Tuhan hanya ingin memberi, tetapi mereka tidak mau. Sedemikian keras mereka menolak. Nanti kalau kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, kita akan tahu bagaimana orang Israel begitu ngotot mereka minta untuk mendapat seorang raja. Saudara, ternyata tadi dikatakan turuti saja apa yang mereka mau. Saudara, kita harus ingat hal ini, bahwa kadang-kadang permintaan, doa, bahkan menjadi kerinduan dari orang-orang beriman, termasuk kadang-kadang hal yang Tuhan gak suka, bahkan jelas sekali merupakan dosa. Ada hal-hal yang merupakan dosa, pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan Tuhan sudah tahu. Dalam contoh di sini ada orang mengatakan inilah permissive will, jadi kehendak yang seolah-olah diperlonggar, dikasih, dibiarkan. Ungkapan ini boleh kita pakai untuk menolong memahami ini, tetapi jangan cepat-cepat menyebut, oh ini yang permisif, yang diizinkan, keinginan yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Saudara mengerti? Jadi ini sebenarnya tidak cocok dengan maunya Tuhan, tapi inilah yang diizinkan, diberi kelonggaran. Akhirnya mencari tahu apa yang ditentang oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu ada yang tengah-tengah, ada yang permisif, ada yang Tuhan longgar rupanya. Ini membuat orang Kristen mudah sekali tersesat, sebab sekarang menjadi tiga. Kita tahu apa yang ditentang, dilarang oleh Tuhan, lalu yang satu yang merupakan kehendak Tuhan, kemudian kita pikir, oh ada yang tengah rupanya. Tuhan tidak demikian. Yang harus kita pahami adalah, pertama, bahwa Israel minta raja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita harus jelas. Bahkan ungkapan yang Tuhan berikan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku. Jadi ini meminta raja ini adalah kehendak orang Israel. Kita semua tahu motivasinya karena apa, saudara? Mereka minta raja karena apa? Mereka mulai melihat kalau diteruskan ini, Samuel punya kepemimpinan yang kemudian diwariskan kepada Yoel dan Abia, mereka menerima suap, mereka memutarbalikkan keadilan, ya kan? Jadi seolah-olah ada alasan. Tetapi pemikiran seperti ini, mereka melihat ada penyebab, lalu ini solusi, yaitu ya sudah, berikan kami seorang raja. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka boleh berbicara. Samuel itu seorang pemimpin yang punya hati, hatinya lembut, orangnya bisa diajak diskusi. Bahkan ketika dia mengalami sesuatu yang dia tidak bisa menjawab, dia selalu seperti Musa lakukan. Dia tarik diri, dia berdoa. Amin. Ini Samuel. Sehingga mereka bisa mengajukan, ini anak-anakku tidak bisa menjadi hakim. Mungkin engkau perlu minta pada Tuhan orang lain. Sebab mereka tahu, semua orang Israel tahu, waktu Imam Eli memerintah sebagai hakim, anak-anaknya begitu macamnya, Tuhan bisa memunculkan, menghadirkan tokoh yang namanya Samuel. Ketika anak-anak Samuel ternyata tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dan dikehendaki oleh bangsa Israel, mereka tentu bisa minta kepada Tuhan lewat Samuel. Tetapi mereka langsung pikir, solusinya begini, berikan pada kami seorang raja. Dan itu mereka lakukan karena apa, saudara? Sesudah ketidakbecusan anak-anak Samuel, mereka lakukan itu karena
melihat bangsa-bangsa lain yang di sekitar mereka. Kalau kita memahami hal ini berarti mereka sedang menjadi atau mau menjadi serupa orang Israel minta raja karena melihat bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara dan saya sudah mengerti, kita semua tahu pasti model permintaan, permohonan yang disesuaikan dengan melihat orang-orang sekitar kita, melihat orang-orang dunia, lalu orang Kristen meminta, Tuhan berikanlah kami seperti itu tetangga-tetangga kami. Itu berarti orang Kristen sedang berusaha menjadi serupa dengan dunia. Semua kita tahu, Roma pasal 12, kita akan baca ayat yang pertama dan kedua. Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang diminta oleh orang Israel, mereka minta seorang raja karena mereka mau menjadi serupa dengan dunia. Saudara, kita harus belajar dari cerita Israel ini. Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita sudah menjadi seperti mereka. Minta, mengharap, dan berubah, kepingin berubah supaya menjadi sama dengan dunia. Semua kita tahu, orang Kristen, gereja, ditebus dari dalam dunia. Amin. Dipanggil keluar dari dalam dunia. Diberi nama eklesia itu karena hakikatnya, jati dirinya yang sebenarnya itu dipanggil, diangkat, ditarik dari dunia, sehingga bukan lagi berasal dari dunia. Tuhan keluarkan, Tuhan ambil, Tuhan panggil. Kenapa dipakai kata panggil? Artinya semua generasi berikutnya selalu Tuhan ingin mengerti bahwa jati dirinya adalah bukan dari dunia. Tuhan mau kita semua keluar. Tapi permintaan seperti Israel itu jelas-jelas melawan apa yang dikatakan Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 17, kita semua dipanggil keluar dari dunia ini, lalu diutus kembali ke dalam dunia. Tetapi identitas, jati diri kita harus jelas bahwa kita ini bukan dari dunia. Kita diutus dari sorga. Amin. Kita semua berada di dalam dunia, di kota kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, di situasi keluarga dan pekerjaan kita masing-masing sebagai utusan. Kita diutus dari sorga. Amin. Kita bukan diutus dari dunia. Kita bukan diutus oleh dunia. Kita diutus dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk berada dalam dunia. Sebab itu pesannya, jangan menjadi serupa. Mungkin model baju, mungkin potongan rambut, mungkin hal-hal yang lain yang netral yang biasa kita pakai, mungkin tidak beda dengan orang dunia. Tetapi satu hal, kita semua harus mempunyai jati diri yang tidak sama dengan dunia. Yang jelas sekali kita yakini kita berasal dari surga. Amin. Kiranya hal seperti ini masih terus menyala, masih terus menjadi identitas kita. Sampai kapanpun identitas kita adalah utusan-utusan sorga, utusan-utusan Tuhan, dan bukan utusan dari dunia ini. Bahkan kita baca, jangan kamu menjadi serupa. Ketika kita diutus ke dalam dunia,
ketika kita berada di dalam dunia, kita berkembang, kita berusaha, kita bertumbuh, kita dari muda menjadi tua, tetap harus ingat bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Ada banyak hal yang bisa diterangkan sebagai patokan untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Cara hidup, cara berpikir, semua harus kita deteksi, harus kita kenali. Untuk itu saudara dan saya belajar setiap hari Minggu, belajar Alkitab, supaya kita makin mengerti apa-apa yang menjadi ciri yang membuat kita serupa dengan dunia atau tidak serupa dengan dunia. Menjadi orang-orang yang tetap menjaga identitas kita sebagai utusan sorgawi, bukan utusan dunia ini. Cara hidup dan macam-macam hal yang lain, Tuhan ingin kita tetap dengan identitas yang baru, yaitu kita yang dipanggil keluar dari dunia dan diutus kembali, supaya keberadaan kita di dalam dunia ini, meskipun kita berada di dalam dunia, tapi kita tahu dan yakin kita bukan dari dunia. Puji Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup orang-orang Israel. Tetapi tadi kita sudah membaca, akhirnya Tuhan katakan kepada Samuel, turutilah apa yang mereka mau. Saya sudah memberi ilustrasi tadi. Kalau hal ini terjadi atau berlaku pada hidup kita, kita dengan orang-orang yang kita pimpin, kita dengan anak-anak kita mungkin, kita dengan sahabat-sahabat kita, kita dengan sebuah tim, ketika yang menjadi keinginan mereka atau orang-orang itu adalah sesuatu yang lain, melenceng dari yang kita mau, dan kita tahu pasti rencana yang semula begini, tapi mereka mau begini. Lalu akhirnya kita harus berkata, maka ketika kita berkata, ya sudah, turutilah apa yang kamu mau, atau ikutilah apa yang mereka mau. Pasti di dalam hati kita sudah terjadi yang namanya gesek katanya. Sebab beberapa kasus akhirnya sudah susah kalau sudah ada itu. Dan hati kita pun terasa ketika harus berkata demikian. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan kita. Ternyata di dalam hal-hal yang sangat tidak cocok, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, akhirnya Tuhan toh izinkan, Tuhan toh biarkan. Bahkan membiarkan itu tidak dengan hati yang merasa ada gesek tadi, tidak, tetap dengan sepenuh hati. Bahkan kita semua tahu Tuhan Yesus pun dilahirkan dalam silsilah raja-raja Israel, yang pada awalnya munculnya silsilah raja-raja itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara mengerti? Ternyata Tuhan masih mau, dan ini luar biasanya Tuhan. Hal yang tidak disukainya, tetapi itu yang diminta, itu yang dikehendaki oleh orang Israel. Dengan segala konsekuensinya, dengan segala dinamika, plus minusnya, Tuhan turuti. Dan akhirnya ternyata Tuhan masih bekerja, Tuhan masih meneruskan, Tuhan masih menyelesaikan rencananya yang paling baik untuk umat manusia, termasuk untuk bangsa Israel, yaitu rencana keselamatannya. Tetap Tuhan kerjakan bagi mereka. Tuhan tetap memakai bangsa ini sebagai saluran keselamatan untuk seisi dunia. Tuhan tetap bekerja di dalam hal itu. Nah, hal yang penting kita pelajari dari contoh ini adalah Tuhan kita bahkan bukan saja dalam hal-hal yang bertentangan dengan maunya Tuhan, tetapi kadang-kadang kita tahu banyak kesaksian. Misalnya seseorang karena mencuri masuk penjara, lalu setelah masuk penjara mengalami keadaan seperti itu begitu buruk,
ternyata di dalam penjara orang itu bisa mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai setelah selesai dia masa penahanan, dia bisa keluar dan bisa bersaksi, puji Tuhan, saya masuk penjara. Loh, masuk penjara kok bersaksi? Saudara mengerti? Seakan-akan karena dia berbuat itu, dia berbuat dosa, lalu dia masuk penjara, lalu Tuhan tolong, begitu? Karena dia berbuat dosa, masuk penjara, lalu karya Tuhan berlaku atas dia. Tentu tidak. Kita semua sudah mengerti bahwa kesalahan, dosa harus menerima akibatnya. Dia masuk penjara. Dan kalau mujizat masih terjadi di tengah penjara, atau di dalam proses persidangan seperti itu, atau di dalam proses ketika orang itu menanggung semua risiko dari perbuatannya yang melawan Tuhan, kita semua tahu bahwa itu hanya terjadi karena kemurahan dan panjang sabarnya Tuhan. Amin. Saudara bisa paham? Tuhan itu kayak begitu, yang bikin kadang-kadang orang menjadi, Tuhan ini gimana sih? Seperti Yunus, dia dengar Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, kasih tahu, kota itu begitu jahat, saya akan hukumkan, dalam 40 hari saya mau bakar. Yunus bilang, setelah dia menginjil, dia tunggu 40 hari katanya mau dibakar. Ternyata Tuhan tidak bakar. Sekedar, kenapa? Karena ternyata penduduk Niniwe yang 120.000 jiwa itu, ternyata mereka bertobat. Kalau sudah kena orang bertobat, orang menyesal, Tuhan itu seolah-olah kena titik, Tuhan itu luluh, berubah. Bahkan kadang-kadang di tengah bangsa yang tidak bertobat, tetap keras tangguh, tetap melawan Tuhan, Tuhan bisa tetap menjalankan rencananya. Rencana kebaikan Tuhan, rencana kemurahan Tuhan, rencana keselamatan Tuhan tetap dijalankan, bahkan memakai orang-orang dan sistem yang mereka minta, meskipun itu bertentangan dengan maunya Tuhan. Kenyataan ini, saudara, mengajarkan pada kita bahwa kalau dalam hidup kita terjadi kemurahan Tuhan, terjadi kebaikan Tuhan dinyatakan, terjadi hal-hal yang begitu indah, begitu menyenangkan, kita sama sekali tidak boleh membesarkan diri. Kita semua harus tahu bahwa kalau Tuhan berbuat hal-hal yang baik, ternyata masih kita boleh mengalami kebaikan, keindahan, dan kemurahan Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan masih memberi kesempatan, memberi lagi kesempatan, memberi lagi kesempatan, sampai berkali-kali. Meskipun kita semua tahu pernyataan yang benar itu, bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena begitu panjang sabarnya, kesempatan yang lain yang Tuhan masih punya, masih berikan itu, seolah-olah, oh masih diberi kesempatan lagi. Ingat, setiap kesempatan yang kita loloskan, yang kita sia-siakan, tidak akan pernah kembali. Kalau masih muncul kesempatan-kesempatan berikut, orang mengatakan second chance, itu bukan Tuhan berikan karena sama dengan kesempatan yang pertama, tetapi karena kemurahan yang Dia berikan. Dan kita semua tahu kemurahan Tuhan berlimpah-limpah, terlalu banyak kemurahan Tuhan yang kita boleh alami dan rasakan. Sebab itu kita sama sekali tidak boleh membesarkan diri. Kalau segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan lagu seperti yang tadi kita nyanyikan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu,
saudara, seolah-olah kalau kita tetap setia, kita tetap melakukan, kita tetap melayani sampai ke akhir, seolah-olah waduh, kita ini amat sangat berjasa. Betul kan? Seolah-olah kita ini pahlawan. Saudara, di tengah-tengah menyanyi lagu semacam ini pun, kita semua tahu, kadang-kadang kita dengar ungkapan, ya tahu sama tahu lah. Di tengah kita menyanyi, ku tetap setia, kesetiaan kita itu sebenarnya, saudara bisa paham? Kesetiaan kita, kebaikan kita itu sama dengan kain gombal. Tuhan katakan, sebenarnya kita punya kebaikan, hal-hal yang terindah itu cuma sama dengan kain gombal. Kenapa dikatakan sama dengan kain lara, kain gombal? Kenapa? Sebab di tengah semuanya itu, cuma orang tidak tahu saja, orang lain hanya tidak tahu. Kita sendiri, masing-masing kita dapat berkata pada Tuhan, Tuhan, semua ini karena Engkau begitu murah, karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu sabar. Berapa kali kita juga menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan sabar, Tuhan murah. Begitu yang Dia lakukan terhadap orang Israel. Mereka meskipun melawan, bukan berarti pemberitaan ini atau contoh dari 1 Samuel pasal 8 ini bukan untuk memberi peluang, mendorong kita untuk ya kau boleh buat, sikat saja kalau toh nanti dapat kemurahan Tuhan. Jangan. Berkali-kali Tuhan berkata di dalam firman-Nya, hati-hati, jangan menyia-nyiakan, jangan menganggap remeh. Tuhan Allah kita tidak dapat dipermainkan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau ada penjelasan ketika kita sedang membahas dari 1 Samuel 8 ini, kita menemukan bahwa Tuhan masih bisa mengerjakan segala yang baik di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kekeliruan, di tengah-tengah sesuatu yang melawan kehendak-Nya. Tapi Tuhan masih berkemurahan. Kalau ada penjelasan seperti ini, biar ini semua menolong kita untuk tetap bangkit dan mencari Tuhan. Sebab mendekat kepada Dia adalah yang paling indah. Dengan kesadaran bahwa meskipun kebaikan kita hanya seperti kain gombal, bahkan apalagi kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan kita itu bukan cuma kain gombal yang sedang tercelup ke dalam parit penuh dengan itu. Tuhan ingin kita mengerti bahwa kalau ini semua sedang dibahas, itu bukan memberi peluang sehingga kita boleh mempermainkan Tuhan dan kemurahan-Nya. Tetapi biarlah ini semua menyadarkan kita dan memanggil kita untuk tetap, meskipun kita sudah berbuat salah, meskipun apa yang kita lakukan itu kita tidak mungkin bereskan atau perbaiki lagi, datanglah pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan. Kita selalu mau dekat kepada Dia karena besar kemurahan-Nya. Setiap yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apapun perbuatan kita, apalagi yang dosa, itu pasti menuai akibatnya. Tetapi biar kita mendapatkan satu pintu, satu jalan yang Tuhan bukakan pada kita, seperti yang Dia bukakan untuk orang Israel. Meskipun yang mereka minta itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita mau tetap masuk dalam pintu kesempatan anugerah yang besar itu, karena Dia masih mempunyai pintu-pintu semacam ini. Amin. Puji Tuhan. Itu tentang mengapa Tuhan masih memberi
kesempatan, bahkan melaksanakan semua rencana baiknya lewat orang Israel. Kita mau lihat lebih lanjut sistem kerajaan atau sistem bernegara, atau lebih tepat bagi kita bagaimana ketika kita menghadapi pemerintahan seperti itu. Sama dengan Inggris. Negara-negara di dunia sekarang telah berubah. Biarpun masih ada yang mempertahankan raja, tetapi kita tahu bahwa pemerintah yang ada sudah bukan monarki di mana raja berkuasa penuh, tetapi semua sekarang berupa menghargai hak tiap orang, dan setiap orang mempunyai hak sebagai rakyat. Nah, di dalam semua ini kita, meskipun kita mendengar ungkapan-ungkapan Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Kita tahu bahwa pemerintahan Tuhan itu bukan semata-mata atau sesempit model yang kita pernah dengar di dalam Alkitab. Jadi meskipun ada ungkapan itu, juga kita sudah melihat tadi macam-macam ungkapan, kamulah imamat yang rajani, bahkan Tuhan kita disebut raja segala raja. Itu menceritakan pada kita bukan bahwa pemerintahan Tuhan itu adalah sistem kerajaan, bukan. Tetapi ungkapan-ungkapan itu semua menjelaskan pada kita bahwa Tuhan itu penguasa di atas semuanya. Amin. Penguasa di atas semuanya. Jadi terhadap Tuhan tidak ada satu orang atau satu apapun yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan itu bukan sekedar monarki, bukan sekedar dia sebagai raja, lebih dari raja. Bisa mengerti, saudara? Sehingga kita tidak usah pusing bahwa nantinya pemerintahan yang akan berlaku ketika kita masuk surga, Tuhan itu bahkan lebih dari seorang raja. Dia adalah segalanya. Dia di atas semuanya. Dia melampaui semuanya. Supaya kita mengerti bahwa pertama, Tuhan tidak mengharuskan orang Kristen berjuang sedemikian rupa untuk mendirikan negara Kristen. Saudara paham? Tidak ada referensi dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, di mana Tuhan mendorong, Tuhan menghendaki bahwa orang Kristen berjuang untuk mendirikan negara Kristen. Sehingga kita tahu, dalam bentuk negara apapun, kita bisa hidup dan bisa menjadi warga negara yang sejati. Paling tidak begini, di Indonesia, kita bisa menjadi warga negara yang benar-benar sejati Indonesia, sekaligus sebagai umat Tuhan, orang Kristen sejati, secara bersama-sama, sekaligus. Itu boleh dan bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Roma pasal 13, kita akan baca ayat 1-5. Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Jadi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berarti semua berasal dari Allah. Amin. Lalu dikatakan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita semua harus mengerti bahwa bentuk pemerintahan apapun, siapapun yang memimpin, orang Kristen tidak harus memilih yang Kristen menjadi pemimpin di negaranya. Paling tidak untuk kita di Indonesia, bahwa
kita bisa menjadi Indonesia Pancasilais sejati sekaligus sebagai orang Kristen yang sejati. Itu bisa dilaksanakan dengan secara bersama-sama. Jadi kita tidak usah berjuang untuk membentuk atau mencita-citakan suatu negara Kristen. Ini sebuah kelebihan yang kita punyai sebagai orang Kristen dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan lain. Orang Kristen, semua kita sudah lulus. Dalam penjelasan Alkitab, kalau kita belajar, kita semua akan mendapatkan kesimpulan. Biarpun yang memerintah dari golongan manapun, kita tetap tahu bahwa kehendak Allah, rencana Allah bisa dilaksanakan di tengah-tengahnya. Amin.